apabila ini orang tua mendoakan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memperbaiki anak itu dengan berkat doa orang tua tadi, hingga orang yang durhaka tadi kembali, anak yang durhaka tadi kembali menjadi bakti, dan orang tua bisa mengambil manfaat dengan baktinya, hatinya pun menjadi senang, dan selamatlah anak itu daripada dosa durhaka tadi, dan dia beruntung mendapatkan pahala. Jadi lebih baik didoakan baik. Tanya orang bahari itu bagus doa amangannya, pilihnya anak itu kada mau disuruhnya uma anak beruntung alim sugi hikam ini, kada hakun disuruh oleh mama aja, kada hakun disuruh oleh abah beruntung alim sugi, ya itu aja dia amang-amang, akhirnya besar beruntung alim sugi orangnya sudah ganang, itu aja. Jadi bilanya sudah 3 kali kita menyuruh anak kada mau, sudah ya jangan diteruskan lagi, jangan dipaksa lagi, karena bila ada waktunya ini tenang kita berikan nasihat. Kalau kita kadang mampu mengajarkan kebaikan, mencontoh akhlak-akhlak yang baik, ya jawabannya ya dikirim ke pesantren. Jadi sebenarnya pondok pesantren itu, sebagian orang mengira pondok pesantren itu untuk mencetak jadi ustadz, jadi guru, jadi kiai, kada. Bukan demikian. Pondok pesantren itu untuk mencetak orang-orang yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia, mencetak daripada orang-orang keluaran pesantren supaya ini sudah terbiasa dengan agama, keluarnya hendak jadi apakah? Karena disyaratkan harus jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai. Nah, yang pentingnya sudah berakhlak, tattaqun, sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun, mencetak generasi-generasi yang takwa. Kalau kita di rumah kada akan tercetak anak kita, mungkin karena kita sibuk usaha itu ini. Kada akan kalau kita membiasakan anak kita sembahyang berjamaah kalau di rumah. Maka kewajiban orang tua terhadap anak. Sebelumnya kita sudah tahu bagaimana cara bakti dengan orang tua, bagaimana wajibnya kita taat dengan orang tua. Sekarang kebalikannya. Kemudian lagi kewajiban orang tua terhadap anak. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad menasihatkan pada kita, summa innahu yanbaghi wa yustahabbu lil walidain ay yu'inu auladahum ala birrihim. Kemudian seyogianya, pantaslah dan disunahkan bagi kedua orang tua membantu anak-anaknya agar bisa bakti dengan mereka. Jadi anak-anak kita wajib berbakti dengan kita. Adapun orang tua sunat membantu supaya anak jadi orang bakti. Kayak apa caranya supaya anak jadi orang yang berbakti? Kawitan itu sunnah membantunya. Sunnah membantunya. Dengan cara apa? Bil musamahati, dengan memaafkan. Sebagai kawitan itu, sebagai orang tua, lebih-lebih lagi sang ibu, hendaklah lebih banyak maafnya daripada murkanya. Kayak apa aja kelakuan anak kita, banyak-banyak dimaafkan. Wa tarkil mudayaqati fi talabil huquqi bil talabil qiyam bil huquq, dan bahkan juga jangan menekan kepada anak kita agar menunaikan haknya. Tidak boleh kita menekan atau memaksa dia untuk bakti dengan kita. Nah, tetapi kita membantu dia supaya bakti dengan kita. Kita membantu mereka supaya bakti. Wa mujanabatil istiqsa'i fi dzalik, dan jangan sampai kita terlalu banyak menuntut juga kepada anak-anak kita. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, kata Imam Haddad, di zaman beliau yang mana sangat sedikit kebaktian dan orang-orang yang bakti itu. Orang yang bakti dengan orang tua sedikit di zaman Imam Haddad. Bagaimana di zaman kita? Dan banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya di zaman beliau. Apabila orang tua berbuat demikian, orang tua ini mau membantu anaknya supaya bakti dengan cara apa tadi? Banyak memaafkan. Anak kita banyak salah dengan kita, kita maafkan saja sudah, jangan dituntutnya. Nah, apabila sudah kita maafkan, maka berarti kita menyelamatkan mereka dari dosa durhaka,
Kalau kita maafkan dia akan jadi durhaka. Misalnya anak kita berbuat sesuatu yang membuat kita kecewa, anak kita berbuat sesuatu yang membuat kita sakit hati, anak kita berbuat sesuatu yang kita gak ketuju, maka anak itu durhaka. Namun di hati kita maafkan. Nah kalau kita memaafkan berarti kita menyelamatkan dia daripada dosa durhaka. Jadi lebih baik dimaafkan juga. Kalau dimaafkan, ini berdosa dan kita kada nyaman juga bisi anak nang durhaka juga. Wa mimma yatarattabu alaih min uqubati dunya wal akhirah, kita menyelamatkan anak kita. Kalau kita maafkan berarti kita menyelamatkan anak kita dari dosa di dunia dan di akhirat. Wa hasala lahu min sawabillah wa karimi jazaih ma huwa afdalu wa akmal, maka dapatlah dia pahala dan kemuliaan balasan dari Allah dengan yang lebih afdal dan lebih sempurna dan lebih baik serta lebih kekal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya di dalam sabda beliau mengandung doa, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kasih sayangnya kepada orang tua yang membantu anaknya dalam berbakti kepadanya. Jadi dapat doa dari Nabi, dapat doa rahmat. Apabila orang tua ingin mendapatkan doa rahmah daripada Rasulullah, maka bantulah anaknya supaya bakti dengannya. Bantulah anaknya agar dia bakti dengannya. Hingga sebagian orang di zaman dahulu itu daripada ahlul bait juga ada sampai-sampai kada mau menyuruh anak nang pengulir. Anak tuh pengulir berdahulu sudah kada mau menyuruh, lebih baiknya menyewa pembantu ya untuk bersuruh-suruh. Kenapa? Kalau menyuruh anak nang pengulir dipaksanya, kada hakun menambahi kita sakit hati karena durhakanya. Jadi lebih baik kada saya disuruh aja, lebih baik cari pembantu menyewa aja. Kenapa? Demi menjaga anak ini supaya jangan masuk ke dalam golongan anak yang durhaka. Kalau sudah kada mempan lagi dinasihati dan lain-lainnya, ya menyewa pembantu aja. Wal yahzaril walidan kullal hazari minad du'ai ala waladihim al-aq. Dan juga hendaklah berhati-hati, hendaklah jangan sampai kedua orang tua itu mendoakan anak yang durhaka. Kalau anak sudah durhakanya, sudah menyakiti hati kita, jangan didoakan, jangan didoakan jahat. Itu namanya menambah dosa di atas dosa, menambah sakit anak kita di atasnya sakit. Ini sudah durhaka nih, sudah membuat kita sakit hati, jangan lagi dikutuk, jangan. Kayak malin kundang kan dikutuk kan, nah itu menambahi aja lagi pulang. Maka tidak ada istilah kutukan itu melainkan penyesalan sesudahnya. Pasti menyesal orang tua juga mengutuk juga. Jadi menambahinya sakit di atas sakit aja. Kalau anak itu durhaka, ya memaafkan atau doakan baiknya. Nah, jangan ditambahi. Fa inna zalika yaziduhu dararan wa fasadan wa uquqan. Itu akan menambah mudarat, rusak dan durhaka. Bertambahinya durhaka lagi. Kalau anak nang durhaka dikutuk, didoakan jahat, bertambah. Wa ya'udu ba'du ma yatawalladu min dzalika min ad-darari 'ala al-walidain fid dunya. Maka bahkan juga akan kembali kepada kedua orang tuanya mudaratnya. Kalau kita mengutuk anak kita, mendoakan miskin anak kita, mendoakan celaka, mendoakan mati, kitanya nang rugi juga. Jadi kerugian, kemudaratan akan dirasakan oleh orang tuanya. Kadang nyaman-nyaman bisa anak nang durhaka. Kalau anak durhaka itu ya memaafkan supaya ampihnya durhaka, atau didoakan baik supaya ia kembali kepada Allah ke jalan yang benar. Tapi jangan didoakan jahat, jangan dikutuk, jangan. Wa du'aul walid mustajab, karena doa orang tua itu mustajab. Jangan coba-coba berucap nang macam-macam merhatan sarik, jangan. Fayam bagi lahu ayyad'u lahu wa la yad'u alaih. Maka sepantasnya bagi orang tua itu mendoakan baik kepada anaknya
jangan mendoakan buruk kepadanya. Faqad yuslihuhullah bi barakati du'aihi fayaudu barran fayantafi'ul walid bi birrihi wa taqirru 'ainuhu bihi wa yafuzul walad bi thawabil birr wa yaslam min ismil uquq wallahul muwaffiq wal mu'in. Maka apabila ini orang tua mendoakan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memperbaiki anak itu dengan berkat doa orang tua tadi, hingga orang yang durhaka tadi kembali, anak yang durhaka tadi kembali menjadi bakti, dan orang tua bisa mengambil manfaat dengan baktinya, hatinya pun menjadi senang, dan selamatlah anak itu daripada dosa durhaka tadi, dan dia beruntung mendapatkan pahala. Jadi lebih baik didoakan baik. Tanya orang bahari itu bagus doa amangannya, pilihnya anak itu kada mau disuruhnya uma anak beruntung alim sugi hikam ini, kada hakun disuruh li mama aja, nah kada hakun disuruh li abah beruntung alim sugi, ya itu aja dia amang-amang, akhirnya besar beruntung alim sugi orangnya sudah ganang, itu aja. Jadi bilanya sudah 3 kali kita menyuruh anak kada mau, sudah ya dah, jangan diteruskan lagi, jangan dipaksa lagi, karena bila ada waktunya ini yang tenang, kita berikan nasihat bahwa disuruh orang tua itu wajib kita mentaati orang tua. Nah, jangan dikarasi, maksudnya bila anak mengarasi orang tua jangan mengarasi juga, jangan. Cukup nggak 3 kali menyuruh, bila kada mau sudah. Namun kita paksakan lebih dari 3 kali kada mau, nya besar-besar kita. Nah, jadi durhaka anak kita sarik orang tua. Summa inna lil auladi 'alal walid huquqan. Kemudian bagi anak itu atas orang tua ada mempunyai hak-hak. Maksudnya orang tua itu ada mempunyai kewajiban kepada anak-anaknya. Sebagaimana anak ada kewajiban terhadap orang tua pun punya kewajiban terhadap anak. Wadzalika fil qiyami bikifayatihim madamu muhtajina ila zalik. Yang demikian itu kewajiban orang tua, yaitu adalah mencukupi mereka selama mereka itu berhajat pada yang demikian. Maksudnya mengungkusi anak selama anak masih berhajat. Jadi selama anak masih berhajat. Jadi pengertian berhajat ini mengungkusi anak bukan sampai balik, bukan sampai bebini, tapi selama masih ada hajat. Artinya kalau anak balik belum bisa berusaha tetap diungkusi, nah, berarti berhajat masih. Anak bebini belum bisa berusaha tetap diungkusi karena masih berhajat. Jadi mengungkusi anak itu madamu muhtajin ila zalik, selama anak berhajat. Selama masih berhajat wajib diungkusi. Pertama. Yang kedua, wa fi ta'dibihim wa husni tarbiyatihim wa hidayatihim ilal akhlaqil mahmudah. Dan juga pada memberikan adab kepada mereka, mengajarkan adab, dan bagus di dalam mendidik mereka dan memberikan petunjuk mereka kepada akhlak yang terpuji, mengajarkan sifat-sifat terpuji. Itu juga kewajiban orang tua kepada anak, memberikan contoh yang baik. Bahasa kita orang tua itu, anak itu seperti sebuah kertas, orang tuanya yang melukis dan menulis di atas kertas itu hendak warna apa. Kewajiban orang tua juga mencontohkan yang baik. Kalau orang tua kada bisa mencontohkan yang baik, ya dikirim ke pesantren, dikirim kepada guru untuk belajar contoh-contoh akhlak yang baik. Wa hifzihim wa siyanatihim, dan menjaga mereka min adadi zalik, dari kebalikan sifat-sifat yang demikian. Ini kewajiban orang tua juga. Makanya kewajiban orang tua ini kada akan bisa terlaksana kalau kita ini tidak mengajarkan kebaikan pada mereka. Kalau kita kadang mampu mengajarkan kebaikan, mencontoh akhlak-akhlak yang baik, ya jawabannya ya dikirim ke pesantren. Jadi sebenarnya pondok pesantren itu, sebagian orang mengira pondok pesantren itu untuk mencetak jadi ustadz, jadi guru, jadi kiai. Bukan demikian. Pondok pesantren itu untuk mencetak
orang-orang yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia, mencetak daripada orang-orang keluaran pesantren supaya ini sudah terbiasa dengan agama. Keluarnya hendak jadi apakah? Karena disyaratkan harus jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai. Nah, yang pentingnya sudah berakhlak, tattaqun, sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun, mencetak generasi-generasi yang takwa. Kalau kita di rumah, kadang akan tercetak anak kita mungkin karena kita sibuk usaha itu ini. Kadang akan kalau kita membiasakan anak kita sembahyang berjamaah kalau di rumah. Nah, tapi kalau di pesantren terbiasa. Nah, jadi kalau kita hendak melepaskan kewajiban kita sebagai orang tua, antar ke pesantren. Wa tahsini asma'ihim, dan membaguskan nama-nama mereka. Ini kewajiban juga, kewajiban orang tua. Nah, ini banyak yang dilalaikan zaman sekarang. Orang beulah ngaran anak itu mengumpati zaman-zaman sekarang. Ada bahari orang yang taat agama tuh bila hendak beulah ngaran tuh pasti bertakun tuan guru dulu nang tahu artinya. Ini apa artinya? Ini baguskah ngaran nih? Karena ngaran tuh jadi doa. Jadi kalau yang mengarani anak sembarangan berarti kada menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Banyak orang sekarang artis ditiru, menggaul-gaul ditiru. Nah, di dunia nih. Berarti bilanya ada orang baisi anak bila kada bertakun kepada tuan guru, nang apa arti ngaran nang pacang di ngarani anaknya, berarti kada menunaikan kewajiban belum. Nah, jadi harus tahu dulu arti ngaran. Ngaran itu apa artinya? Nah, karena ini kewajiban, hak-hak orang tua, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Wa tahsini asma'ihim, membaguskan nama-nama mereka. Pengertian bagus itu namanya jadi doa. Wa ayyakhtara lahumul ummahatil mubarakati minal manabitil hasanati salihati, dan hendaklah juga memilih orang tua tadi untuk anak-anaknya ibu-ibu yang berberkah dari keturunan yang baik. Jadi kewajiban orang tua ini mulai bujang sudah. Kewajiban orang tua ini memilih bini yang baik, memilih keturunan yang bagus, itu mulai bujang sudah. Jadi sabda Nabi SAW, yatakhayyaru linutafikumul akfa fa innal irqa dassasu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya pilihlah istrimu dari keturunan yang baik karena sifat orang tua bisa menurun kepada anaknya. Jadi disuruh memilih. Jadi memang jodoh di tangan Tuhan, tapi nang memilih kita juga dulu. Udah mau langsung terkawin tanpa ada sebab bang. Sebab tuh kita juga yang menjalankan. Kita disuruh mencari, disuruh memilih, disuruh berjalan, disuruh bertanya-tanya. Nah, kita juga dulu. Kemudian mentakdirkan akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala merestui. Nah, jadi bukan berlepas, bukan setetayuhnya menunggu jodoh, pada mencari juga dulu, cari dulu. Takhayyaru, dalilnya takhayyaru ya Nabi dalam hadis tadi, carilah, pilihlah. Linutafikumul akfa'a. Jadi artinya pilihlah istrimu dari keturunan yang baik karena sifat orang tua itu bisa menurun kepada anaknya. Kalau kita memilih yang baik, anak kita akan baik juga. Nah, itu beberapa kewajiban orang tua. Wa alaihi aidan ayyusawwiya bainahum fil atiyah. Dan kewajiban orang tua pula menyamakan anak-anaknya di dalam pemberian. Samakan dalam pemberian. Jadi kalau memberi lagi hidup sama aja, laki ke bibinian nggak sama aja. Tapi kalau sudah meninggal lain, lelakian terbanyak pada bibinian. Lizakari mislu hadzil unsayain kalau berbagi harta warisan. Tapi semasa hidup sama aja. Yang manakah? Yang tua kayak yang anum kah? Yang laki perempuan. Jadi disuruh sama supaya jangan behiriannya. Wa alla yuqaddima ahadan minhum ala ahadin bi mujarradi mailit tab'i wattiba'i hawan nafsi, dan jangan sampai orang tua melebihkan salah satu dari anaknya atas yang lain karena semata-mata tabiat atau kecenderungan hawa nafsu. Jangan.
kada boleh lebih sayang ini daripada yang itu, kada boleh sama bertahan, anak bertahan. Jadi kalau yang membedakan itu hawa nafsu, kalau yang membedakan tabiat karena cenderung ini lebih bungas, ini lebih baik, ini lebih bagus. Nah, karena urusan nafsu ini yang membedakan ada boleh. Tapi kalau urusan agama yang membedakan boleh dibedakan. Aku terbanyak memberi ini karena ini pesantren, ini kada. Boleh. Kalau urusan agama boleh. Tapi kalau urusan yang kecenderungan hawa nafsu, kecenderungan tabiat, kada boleh kita membedakan. Ini harus sebanyak ya. Karena ini dia lebih fanatik dengan agama. Jadi kita banyak memberi ini supaya agamanya juga terbantu dengan aku memberi terbanyak. Ada ini tapi fanatik dengan agama sedikit aja. Boleh. Bahkan itu dianjurkan. Jadi sebenarnya kalau kita bisi anak di 3 seikong pesantren, 2 kada pesantren ini nang banyak diberi. Nyaman sangu anak-anak pesantren nih. Pesantren itu banyak karena urusan agama nih. Urusan agama nih, urusan akhirat, urusan yang panjang kekal, yang panjang sampai kita mati ya kan. Jadi ladang amal bagi kita. Kalau yang lain-lainnya samakan. Jadi harus disamaratakan di dalam pemberian. Ini begini di waktu hidup lah. Tapi kalau di waktu meninggal dari berbagi harta warisan, laki-laki terbanyak. Karena memang laki-laki terbanyak sebenarnya Allah Ta'ala adil. Maha adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan Allah tidak adil? Kenapa laki-laki terbanyak? Ya alasannya laki-laki terbanyak karena laki-laki ini pacang adan yang diungkusi. Bilanya kawin menjujur. Makanya terbanyak lidzakari mislu hazil unsayain. Laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Kalau perempuan tersedikit bilanya kawin perempuan dijujur. Ada aja kena datang duit daripada lakinya kena pulang. Nah itu sebenarnya laki-laki ini urusan memberi nafkah. Jadi terbanyak bagiannya dalam harta warisan. Jadi harus disamakan. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an diceritakan ada seorang laki-laki duduk beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki duduk beserta Nabi ini. Tiba-tiba datang anaknya, lalu dia ambil, dia pegang anaknya dan dia cium. Si laki-laki tadi duduk di sisi Nabi, duduk dengan Nabi. Lalu datang anaknya, ajar Sayyidina Anas. Lalu diambilnya, didudukakannya di pahanya. Diciumnya anak laki-lakinya nih. Kada begitu lawas datang anak perempuannya pulang nang seikong, nang sanaknya. Datang anak perempuan, kemudian ja'at bunayyatun lahu fa akhadhaha, dia ambil anak perempuan tadi, dia pegang dan dia dudukkan di sampingnya. Kada diasuh. Nang lakian tadi diasuh sebelah kanan, yang bibinian datang didudukakan di higa. Kada diasuh di paha. Mestinya diasuh di paha kiri. Lalu ujar Nabi, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fama adalta bainahuma, ujar Nabi engkau kada adil dengan anak ikam ini. Sambat Nabi kada adil. Seikung diasuh di kanan, seikung didudukakan di kiri. Betatai, mestinya diasuh di kanan, nang binian asuh di kiri. Nah, ragap keduanya. Ini anakku, ini cucuku. Demikian mestinya. Nah, itu Nabi kita. Ya kada adil ya Nabi dengan anak. Urusan angka itu aja Nabi sampai beliau membaca. Artinya anak itu hassas, bisa mempunyai perasaan. Ini abah ya lebih sayang lawan adik, lebih sayang lawan kakak. Ya, jadi sama-sama sayangi. Daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu meriwayatkan. Qila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian mereka, ayyu waladika ahabu ilaik, anakmu yang mana yang lebih kau cintai? Ya, ada orang ditanya sebagian orang nih. Lalu dia menjawab, nang mana yang paling disayangi aja. Lalu jawabannya, ujarnya saghiruhum hatta yakbur. Yang paling kau sayang itu yang paling kecil sampai dia besar. Yang sakit sampai dia sembuh. Yang bepergian musafir sampai dia datang. Artinya kada berpilih sayang, bertahan kau sayangi. Cuma bilanya nang tahalus lebih disayang. Sampai dia ganal, bila sudah ganal sama sayangnya.
Kalau yang halus lebih disayang karena kita perhatian kita dengan yang lebih kecil. Memang wajar itu. Dari 1 sampai 6 berisi anak bertahan disayangi. Cuma bila ada yang garing lebih disayangi sampai dia sembuh. Karena orang garing lebih membutuhkan perhatian. Begitu pula yang gaib, yang jauh lebih disayang juga daripada yang ada di rumah. Karena yang jauh kita beganangan kalau yang belum datang lagi. Nah. Jadi alaihi aidan ayyusawya bainahum fil atiyah, jadi menyamakan daripada pemberian. Wa ahammu ma yatawajjahu 'ala al-walid fi haqqi auladihi tahsinul adab wa tarbiyah liyaqa nasya'uhum 'ala mahabbatil khair wa ma'rifatil haqq wa ta'zimi umurid din wal istihanah bi umurid dunya wa isari umuril akhirah. Dan yang paling penting terhadap orang tua pada anak-anaknya itu membaguskan adab dan pendidikannya. Sekarang tidak ada yang bisa membaguskan adab dan pendidikan selain cetakan-cetakan pesantren. Nah, agar mereka itu tumbuh cinta dengan kebaikan, mengenal dengan kebenaran, mengagungkan agama, menghinakan dunia, mengutamakan akhirat. Faman farata fi ta'dibi auladihi wa husni tarbiyatihim, siapa yang ceroboh di dalam mendidik anak-anaknya dan ceroboh di dalam menanamkan kebaikan ke dalam hati mereka, maka sehingga dia itu cinta dengan dunia, tidak memperdulikan agama, kemudian anak itu summa aquhu ba'da zalik, lalu anak itu durhaka dengan orang tuanya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Wal mufarritu aula bil khasarah. Jadi dari Imam Haddad ini, kewajiban orang tua itu adalah membaguskan adab, baguskan pendidikan supaya tumbuh cinta dengan kebaikan, cinta dengan kebenaran, mengagungkan agama. Siapa yang telodor, siapa yang ceroboh, kada mau mendidik, kada mau membaguskan akhlaknya, kada mau mengajarinya, kemudian sudah ganalnya ternyata durhaka, maka jangan menyalahkan anak. Bahasa kitanya tiwas, kita orang tua kada mendidiknya mulai lagi halus. Tiwas kita kada mendidiknya mulai lagi kecil. Kenapa kita kada melajari akhlak? Berarti yang patut dicela diri kita sendiri, bukan anak kita yang disalahkan. Jangan menyalahkan anak kita kalau durhaka setelah besar karena tidak dididik agama kepadanya. Orang yang ceroboh itu lebih patut untuk mengalami kerugian. Lebih patut untuk mengalami kerugian. Wa aktsarul uquqil fashi fi hadhihi al-azminah sababuhu at-tafrid fi ma dzakarna, dan kebanyakan kedurhakaan yang merajalela di zaman ini, kata Imam Haddad, itu penyebabnya kecerobohan orang tua, tidak teliti di dalam melihat pendidikan anaknya, karena bujur-bujur mendidik. Nah, akhirnya anak itu durhaka. Sebagaimana kama yu'rafu dzalik kama ya'rifu dzalik man ta'ammalahu wa ahsana an-nazara fihi fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagaimana orang yang merenungi yang demikian itu mengetahui yang demikian, maka wala tidak ada daya dan upaya. Orang yang merenungi dan melihat dan meneliti kayak apa banyaknya penyebab-penyebab durhaka itu, kalau diteliti, kita teliti ternyata kalinya dasar kawitannya juga kada melajari lagi kawitannya juga kada melajari di waktunya halus, kawitannya juga kada melajari adab. Nah, itu penyebab-penyebab durhaka tadi, banyak orang yang durhaka tadi. Sahabat Nabi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arda, salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga, 10 orang dari sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Di waktu beliau sakit itu pernah diilangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengilangi kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Lalu ujar Sa'd bin Abi Waqqas, ya Rasulullah,
sesungguhnya telah sampai keadaan ulun sebagaimana yang pian lihat. Ulun ini garing nang kayak ini nih, pian melihat aja ulun kayak apa garing nih. Wala yarisuni illa banatun li, jar Sa'd bin Abi Waqqas, wa ana zumalin wala yarisuni illa banatun li. Ya Rasulullah, ulun ini banyak bisi harta, namun kada ada yang mewaris kecuali putri ulun. Jar Sa'd bin Abi Waqqas ini bisi anak bibinian. Ulun ini harta banyak, kaya raya, tapi kada ada yang mewaris, kada bisi anak lakian. Pokoknya waris nih anak ulun nang bibinian bangsa ikung nih. Lalu ujar Sa'd bin Abi Waqqas, apa atasaddaqu bi sulusai mali? Ya Rasulullah, bolehkah ulun bersedekah 2/3 harta ulun? Ulun waris kada ada juga ba anak bibinian nih saikung. Bolehkah ulun nih sebelum mati nih bersedekah 2/3 harta, bolehkah? Ulun jadikan fisabilillah. Kemana pian hendak maatur sarah pian, pokoknya ulun sedekahkan fisabilillah 2/3 harta. Lalu apa dijawab oleh Nabi? Nabi ini memilih-milih juga orang yang bersedekah. Kalau Sayyidina Abu Bakar datang, seluruh harta diterima oleh Nabi, karena iman Sayyidina Abu Bakar tidak tertandingi. Datanglah, ya Rasulullah, ini seluruh harta ulun, bertahan diterima. Sayyidina Umar datang, separuh harta diterima oleh Nabi. Imannya beda. Ini Sa'd bin Abi Waqqas hendak bersedekah 2/3. Lalu ya Rasulullah, jangan. As-sulusan kasir, 2/3 itu banyak. Ya Rasulullah, kalau begitu separuh barang ulun sedekahkan harta ulun nih, sagan fisabilillah. Kemudian kata Rasulullah, separuh itu pun masih banyak juga, diberikan oleh Nabi. Kemudian namun itu 1/3. Ujar Rasulullah, 1/3 pun juga masih banyak juga, tapi kada apa-apa pilih hendak 1/3. Jadi akhirnya disedekahkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas 1/3 hartanya, dan 2/3 diwariskan kepada anaknya. Lalu pesan Nabi, ya Nabi kita, innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya engkau wahai Sa'd bin Abi Waqqas meninggali daripada warismu, membiarkan warismu itu kaya, itu lebih baik daripada engkau biarkan warismu itu miskin, akhirnya dia meminta-minta kepada manusia. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa mewariskan harta kepada anak itu kadang-kadang lebih benar daripada kita menyerahkan harta fisabilillah. Jadi beda-beda yang datang kepada Nabi ini. Ada yang diterima oleh Nabi. Ada juga salah satu sahabat Nabi datang pada Nabi, namanya Abu Talhah juga. Abu Talhah Al-Ansari datang kepada Nabi juga. Setelah turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kecuali kalian bisa dan berani menyumbangkan harta yang paling kalian cintai. Lalu jar Abu Talha, ya Rasulullah, ulun ada bisi kebun kurma yang paling ulun cintai, yaitu di Bayruha di Madinah, di Park Masjid Nabawi zaman sekarang. Kebun kurmanya Abu Talha itu paling dicintai karena kebun kurma yang paling subur. Lalu ya Rasulullah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun sedekahkan aja fisabilillah ini. Hendak kemana kalian hendak menggunakan kesarafian? Nah di sini Nabi kada menerima juga. Nabi tahu Abu Talhah ini mungkin kurang bersedekah dengan keluarga beliau. Lalu ya Rasulullah, Nabi kita bersabda, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Karena diterima oleh Nabi untuk fisabilillah. Fisabilillah kan bisa sagan perang, bisa sagan membantu fakir miskin, bisa sagan macam-macam. Fisabilillah itu umum, terserah Nabi. Tapi tidak diterima oleh Nabi. Mungkin Nabi melihat Abu Talha ini belum sempurna lagi bersedekah dengan keluarga. Ya Nabi, ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku berpendapat bahwa harta ikam ini bagi-bagi aja dengan keluarga. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan al-aqrabuna aula bil ma'ruf.
keluarga dekat itu lebih berhak untuk kita berbuat baik dengannya. Nah, sehingga kadang-kadang kita menyedekahkan kepada fisabilillah tapi lupa dengan keluarga. Itu dinasihati oleh Nabi juga, keluarga itu lebih berhak menerima harta tadi. Karena ketika kita bersedekah dengan keluarga, ajrul qarabati, dapat pahala kita bersedekah dengan keluarga, 1, 2 pahala sedekahnya. Jadi dapat pahala 2. Nah, dapat pahala 2. Kemudian Abu Talha, faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Lalu Abu Talha membagi uang yang rencana beliau sedekahkan untuk fisabilillah tadi, karena diterima oleh Nabi, lalu Sidin bagi-bagi pada keluarga-keluarga dan sepupu-sepupu Sidin, keluarga-keluarga dan sepupu-sepupu tadi. Nah, jadi Imam Haddad menasihatkan kepada kita bahwa di dalam mendidik, dalam kewajiban orang tua terhadap anak, juga kewajiban daripada orang tua banyak. Kewajiban yang paling penting tadi adalah mengajarkan akhlak kepada mereka. Dan Nabi SAW pun juga memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita bersedekah aja, di dalam sedekah itu yang lebih afdal kita bersedekah dengan manusia. Ketika orang misalnya aja ibadah nih lawan sedekah, macam orang berumrah tiap tahun, kan umrah sunnah aja lagi nih, berumrah. Apa lebih afdal membantu tetangganya nang buntus hatapnya, membantu tetangganya nang kelaparan, lebih afdal kasih itu lagi duit diarahkan karena nang umrah aja terus. Nah, hanya ketika membantu manusia, luqmatun fi batnil ja'i afdalu min bina'il Ka'bah. Nah, itu kaidahnya. Sesuap yang kau suapkan pada orang yang lapar itu lebih besar pahalanya daripada membangun Ka'bah. Ya. Nah, Ka'bah dibangun kada masjid kada musala kada, Ka'bah dibangun. Membangun Ka'bah itu ganal pahalanya bersedekah lawan orang yang kelaparan. Nah, kadang-kadang kita tidak mengetahui sehingga pahalanya sedikit, kita hanya mementingkan yang sunnah-sunnah, kadang-kadang yang wajib terlewatkan. Nah, Imam Ibn Athaillah Sekandari di dalam Hikam menyebutkan di antara tertipunya kita dengan hawa nafsu kita dengan syaitan adalah kita lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Itu sunnah-sunnah aja. Nah, itu nasihat Imam Haddad kepada kita. Kemudian selanjutnya lagi silatul arham nantinya, yaitu menyambung tali kekeluargaan. Nasihat-nasihat beliau selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam.